Hai, Kembali lagi di channel kesayangan kalian, Tangga Komunikasi. Asik. Apa kabar teman-teman semua? Udah lama gak ketemu dengan muka-muka kita berdua. Iya, di kampus juga kita nggak pernah ketemu. Karena sekarang kampus lagi off kan. Lagi off online semua. Tugas-tugas kuliahnya juga online. Terus sekarang nih ada yang agak menarik teman. Apa? Kita tuh sekarang dibantu sama Studio Ritus. Wih. Studio Ritus ini adalah sebuah creative agency yang basisnya di Yogyakarta. Buat teman-teman yang mungkin punya rencana bikin project video, bikin desain buat produk teman-teman, buat bisnis teman-teman, kita Studio Ritus siap banget nih buat bantuin teman-teman. Makanya sekarang agak komplit. Kelihatan kan ini dari ya. settingnya juga lebih niat. Mungkin bisa dilihat di depan ini ada yang menarik mata. Kalau teman-teman suka pakai aksesoris, terutama misalnya kayak anting-anting ya kan, kita juga disponsori oleh UMKM baru di Yogyakarta. Teman-teman bisa lihat produknya di sini. Namanya Instagramnya untukmu.nona. Bisa dicek di linknya di deskripsi. Bisa langsung order di Instagramnya. Atau juga di buku Akik juga Instagram dia. Buku Akik juga menyediakan ini. Kami dari Ilmu Komunikasi di sebuah universitas ternama di Jogja katanya. Dari UGM, angkatan kita 2016 ya. Udah tua juga kita. Iya, kayaknya. Mas Songko ini di komunikasi ambil jurusan peminatan apa, Mas? Kalau aku tuh ngambil jurusan periklanan, advertising. Sadar diri lah, soalnya kan nulis jelek, buat penampilan masuk PR juga jelek. Jadi yang kayak gini-gini masuknya kayaknya periklanan aja. Kalau Mas Theo, kira-kira? Aku kebetulan ambil jurnalistik. Oh, jurnalistik. Berarti pintar nulis nih, Bre. Enggak juga. Kalau teman-teman ini tadi kita berdua ini di angkatan 2016. Nah, kalau teman-teman mau mengenal lebih jauh tentang angkatan 16, bisa cek di Instagram angkatan kita juga. Kreator_UGM. Kreator_UGM. Bisa cek juga di deskripsi nanti. Itu untuk angkatan kita 2016 gitu. Dan nanti kita juga ngasih info angkatan-angkatan IG angkatan selanjutnya atau sebelum kita. Biar teman-teman bisa kepoin, bisa nanya kegiatan mereka apa aja. Nah, aku mau nanya dulu nih sama Mas Theo. Oke. Dulu masuk UGM tuh lewat jalur apa, Mas? Aku pertamanya daftar lewat SNMPTN. SNMPTN. Tapi ditendang. Ditolak. Akhirnya aku berusaha masuk ke lewat jalur SBMPTN dan puji Tuhannya keterima. Jadi lewat SBM, sama berarti sama Oh, saya. sama juga ya. Berarti kita dulu sikut-sikutan. Iya, tapi kita sikut-sikutan tapi masuk bareng. Kita masuk SBM, aku juga masuk SBM. Kalau untuk masuk di UGM di jurusan Ilmu Komunikasi itu ada beberapa jalur. Ada apa aja tuh Mas Theo? Yang pertama ada SNMPTN. Itu yang pakai rapot ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu sekarang caranya gimana ya? Kayaknya pokoknya pakai nilai rapot ya. Kalau zaman kita dulu sih ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada lewat jalur ujian mandiri atau UM atau UTUL. Terus yang lainnya ada jalur-jalur prestasi khusus ya. Jadi ada pencarian bibit unggul, PBU, ada kemitraan, PBUK, terus ada PBU olahraga, prestasi, terus ada PBU kurang mampu. Ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya banyak jalur yang bisa teman-teman pilih buat masuk ke ilmu komunikasi UGM kayak gitu. Nah, di komunikasi UGM sendiri nih Song, aku dengar ternyata sekarang nggak cuman ada yang reguler. Sekarang ada yang IUP. Gila keren banget. International Undergraduate Program. Ya, itu kalau kasarannya itu kelas internasionalnya lah. Jadi kita kalau nggak salah sih, karena kita berdua kan waktu itu reguler ya, jadi kita cuma dengar-dengar kalau IUP itu bahasa pengantar kayak bahasa Inggris. Terus jadi dinamikanya nggak jauh beda sih, cuman dipersiapkan untuk lebih siap secara internasional. Apa sih? Apa sih IUP? Sebenarnya ada sedikit perbedaan, tapi perbedaannya itu tidak mencolok. Kayak kalau di peminatan di yang kelas reguler itu ada 4. Itu advertising, terus PR, kehumasan, terus ada jurnalistik sama media kalau media dan entertainment. Terus kalau yang di IUP itu dijadiin 2, komunikasi strategis sama media entertainment. Gitu. Bedanya di situ. Terus kelasnya juga beda. IUP bagus banget kelasnya. Nah gitu, jadi kalau teman-teman punya passion lebih ke suka yang pakai bahasa Inggris dan sebagainya, terus punya wawasan yang luas tentang dinamika tentang kehidupan sosial politik
dan tentang komunikasi yang internasional dan sebagainya, mungkin teman-teman bisa coba masuk ke kelas yang IUP. Terus IUP itu ada 3 kali bukan 3 kali, ada 3 tes, Tahap tes. 3 tahap tes. Itu ada intake 1, 2 dan 3 gitu. Kalau bisa gagal di 1, bisa selanjutnya di 2 atau sampai 3. Ya. Jadi ini buat teman-teman IUP yang lagi nonton, kalau misalnya kita menyampaikan informasi yang kurang tepat, boleh di Komen di bawah ya, dijelaskan. dibenerin. Nah, siapa tahu Soalnya- teman-teman yang lain bisa. IUP itu baru ada dari tahun 2019. 2019 Iya, ya. berarti sekarang 2020 baru 2 angkatan. Ya, Ada itu IUP. masih baru banget, jadi teman-teman bisa banget tuh nyobain. Oke, balik lagi ke kita berdua nih, Song. Yoi. Mas Songko sendiri nih, sebelum masuk ke ilmu komunikasi UGM, waktu SMA nyiapin kehidupan perkuliahan tuh gimana sih? Waktu mau daftar gitu-gitu. Aku dulu tuh nyiapinnya ya standar sebenarnya, Mas. Standar aja sih, kayak les segala macam. Terus karena les aku dulu mempersiapkan banget tuh buat SBM. Karena SNMPTN tuh nggak bisa dipersiapkan di kelas 3 kan. Iya. Kita harus mempersiapkan dari kelas 1 kan. Karena Iya. nilai raport tuh kalau nggak salah harus naik terus gitu. Terus kalau SBM tuh masih bisa kita siapkan di akhir-akhir SMA dengan les segala macam gitu. Iya. Belajar SBM gitu, soal-soal SBM gitu. Mungkin juga sama Mas Theo kan? Saya kebetulan waktu SMA nggak nyiapin kuliah sih. Oh beda. Tapi ternyata memang ya kalau persiapannya sih hampir sama ya, karena kan yang dibilang Songko tadi, kalau SNMPTN kita tinggal nyiapin raport dari kelas 1 sampai kelas 3. Cuman ketika ternyata harus SBM ya terus kita harus nyiapin lebih intens lagi buat nyiapin tesnya. Ya. Terutama kalau komunikasi kan masuknya di klaster sosio humaniora nih. Jadi nanti ikut SBM-nya yang klaster SBM-nya yang IPS ya. IPS gitu. Nah, Tapi sebenarnya IPC juga bisa. IPS juga bisa. Jadi teman-teman yang sekarang lagi di jurusan IPA tapi ternyata pengen masuk komunikasi, SBM-nya bisa ikut yang IPC atau ilmu pengetahuan yang campuran. Jadi nanti tesnya campuran antara IPA dan IPS. Benar sekali. Itu lagi-lagi kalau kurang tepat bisa di komen ya. Soalnya kan ini 2016 berarti kita yang Ya, mengalami siapa tahu sekarang udah ada perubahan. Kalau SBM kan tesnya IPS kan seluruh mata pelajaran nih. Iya. Nah, kalau misalnya nih spesifik ke ilmu komunikasi, kira-kira sebagai buat teman-teman SMA nih nanti harus belajar apa sih yang kira-kira bakal kepake di ilmu komunikasi menurut Mas Songko nih? Nggak ada. Gak ada yang kepake. Ini sih kalau teman-teman misalnya belajar bahasa Indonesia, Iya. kalau teman-teman punya passion di nulis, sebenarnya tadi kan ada banyak peminatan nih, ada kehumasan, ada jurnalistik, ada media, ada periklanan. Hampir semuanya itu harus punya basic penulisan yang bagus kayak gitu. Nah, paling enggak teman-teman bisa mulai belajar nulis dengan baik dalam artian ejaannya, penulisan struktur kalimatnya, lalu ke substansinya dan sebagainya, supaya nanti teman-teman nggak kaget nih waktu udah kuliah, oh kok ternyata banyak nulisnya ya, kirain praktek nih gitu. Jadi di komunikasi itu kan kita tetap harus peka nih sama isu-isu sosial yang ada. Nah, teman-teman bisa mulai melatih diri buat lebih peka, mau cari-cari info tentang apa sih yang lagi ngetren sekarang, atau sekarang tuh lagi hangat ngomongin isu apa sih kayak gitu-gitu, supaya teman-teman nanti nggak kaget, karena kita pasti bakal banyak nemuin kasus-kasus kayak gitu di perkuliahan kayak gitu. Nah, kalau ini banyak yang nanya nih Sam, kalau matematika tuh ada nggak sih? Matematika tuh ada. Matematika itu sebenarnya dibilang ada nggak ada, dibilang nggak ada ya ada. Gimana tuh? Jadi kalau di ini nggak cuma komunikasi aja ya, maksudnya kalau di semua jurusan, khususnya di sosum, kalau di MIPA kan pasti ada. Ya. Sosum itu ada di akhir nanti kita bakal mengerjakan skripsi. Skripsi itu ada 2, kuanti dan kuali. Dan kalau kuanti ini mainnya data. Ya. Data kan, otomatis data ini dia cara menjabarkannya juga masih pakai hitung-hitungan. Atau mungkin ada koreksi dari Mas Teo juga bisa gitu. Soalnya saya kuali ya. kebetulan saya malakarya. Juga nanti di salah satu matkul di komunikasi itu kita belajar SPSS. Sebenarnya nggak ngitung-ngitung banget. Kita tinggal ngapalin rumus di SPSS. Yeah. Buat yang nggak tahu SPSS itu apa, Mas Tio bisa googling ya. SPSS itu apa? SPSS itu sebenarnya kayak Excel. SPSS itu semacam tools buat membantu teman-teman ketika melakukan penelitian gitu, buat lebih ke sebenarnya kuali juga pakai itu sih, cuman jadi di tools itu tuh kita mulai berhubungan dengan angka dalam kaitannya dengan penelitian. Pasti teman-teman kalau udah pernah nyoba-nyoba
nyari tahu tentang metode penelitian dan sebagainya pasti akan pernah dengar SPSS itu gitu. Ya itu sebenarnya nggak matematika banget sih, cuman ada angkanya dan teman-teman harus mulai terbiasa juga sama itu. Nggak terlalu rumit sih, rumit ding. Yang paling ngitung uang juga. Lintas jurusan. Ora, Asya, kita ada peminatan bahasa Inggris kan? Ada loh, mesin. Pilihan tapi Iya. nggak ada yang ngambil. Pilihan. Nggak usah. Gantian gue tekon, banyak yang tanya nih introvert. Nah, kemarin kita tuh baca-baca di kolom komentar video-video sebelumnya, itu banyak yang nanya kalau misalnya kita jadi introvert tuh gimana Kak? Bisa nggak masuk ke komunikasi gitu? Apakah harus ekstrovert jadi anak komunikasi atau gimana? Nah, gimana Mas Theo? Kira-kira tanggapan tentang pertanyaan ini? Introvert. Kayaknya enggak deh. Kalau buat teman-teman yang merasa diri introvert atau nggak pede ngomong di depan orang banyak, tenang aja, kalian tetap bisa masuk ke ilmu komunikasi. Kenapa? Karena kalau nanti teman-teman masuk ke perkuliahan, itu dalam satu lingkup ilmu komunikasi itu nggak semuanya harus jadi orang yang di garda depan istilahnya, nggak harus jadi orang yang selalu di depan layar dan sebagainya. Banyak juga orang-orang yang bekerja di belakang layar, yang bikin strategi, yang bikin kalau misalnya bikin film, bikin skrip dan sebagainya, yang sebenarnya introvert atau extrovert itu sama sekali nggak ngaruh sih kalau menurutku. Iya. Anak komunikasi itu nggak selalu di depan layar. Nggak harus pintar ngomong. Nggak harus pintar ngomong. Nah, tapi untuk teman-teman yang emang jiwanya jiwa ngomong ya, yang seneng ngomong di komunikasi juga tuh ada kelas public speaking. Public speaking itu bakal bantu teman untuk nambahin bisa ngomong, atau untuk yang introvert yang pengen bisa ngomong tuh gimana sih caranya? Pasti gitu. diajarin. Dan banyak juga sarana-sarana atau fasilitas lain yang bakal mewadahi teman-teman yang pengen belajar ngomong lebih banyak gitu. Nah, tadi kan Mas Songko nanya tentang introvert nih. Kemarin ada yang nanya juga sama aku. Apa itu? Jadi anak komunikasi itu harus kreatif nggak sih? Harus kreatif apa enggak? Ya, harus out of the box nggak sih pikirannya? Sebenarnya kalau saya pribadi sih kreatif enggak. Kalau ditanya kreatif saya enggak. Tapi beruntung banget buat teman-teman yang mau kuliah, tuh, apalagi di komunikasi, apalagi di Jogja. Jadi wadah-wadah yang wadah-wadah yang membuat kita lebih kreatif, lebih peka terhadap suasana itu banyak. Ya, jadi yang penting teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu minder kalau teman-teman kok aku belum bisa ini ya, belum bisa itu ya. Jadi yang penting itu teman-teman ada kemauan buat belajar, mau ngobrol sama orang, dan urusan ngobrol sama orang atau urusan bergaul, urusan minta diajarin itu di komunikasi itu selalu ada wadahnya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ingin belajar apa pasti ada yang ngajarin gitu. Terus perlu dicatat, kita masuk kuliah tuh bukan sebagai barang jadi. Yes. Kita tuh masih barang yang belum jadi. Nah, di kuliah ini kita dijadikan. Ya. Jadi jangan takut kalau kita nggak bisa apa-apa gitu. Aku juga masuk komunikasi tuh nggak bisa apa-apa sebenarnya. Dan serunya di komunikasi juga tuh kalau menurutku kita belajar nggak cuma di kelas teman-teman. Jadi kita ketika keluar kelas, kita ketemu teman-teman, kita nongkrong, ngobrol-ngobrol, akan selalu ada hal yang bisa menjadi sesuatu. Maksudnya kita jadi produktif gitu dari obrolan-obrolan itu. Jadi teman-teman nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir kok di komunikasi nggak ada kelas apa ya misalnya gitu, kelas A misalnya nggak ada gitu. Tapi pada teman-teman yang belajar itu jangan khawatir, karena pasti teman-teman yang lain di angkatan kalian atau kakak tingkat kalian atau mungkin dari jurusan lain di satu fakultas pasti bisa bantuin ngajarin itu juga. Nah, terus ngomongin kelas dan nggak kelas nih. Sebenarnya di komunikasi juga, di ilmu komunikasi UGM itu ada kelas-kelas praktik. Gitu. Apa aja itu Mas? Itu setiap jurusan tuh, setiap peminatan tuh punya ya kelas-kelas yang hasil akhirnya tuh praktik. Kayak misalnya saya di periklanan yang waktu itu tuh kita di kelas produksi iklan, kita tuh memproduksi sebuah iklan. Masa produksi sih? Iklan, hasilnya ya produksi iklan beneran. Kita waktu itu dikasih sebuah brand, di mana dari brand ini muncul sebuah iklan gitu. Kalau di jurnalisme sih, nama peminatannya jurnalisme itu kebetulan kemarin yang aku alamin mata kuliah namanya jurnalisme online. Jadi jurnalisme online itu kita nanti dikasih kartu pers, terus kita disuruh turun liputan tuh. Nanti liputannya benar-benar diserahin ke dosen, maksudnya diedit sama dosen, dikasih feedback dan sebagainya. Nanti diupload ke platform yang namanya wargajogja.net. Teman-teman bisa cek ke wargajogja.net di sini. Nah, itu teman-teman itu adalah hasil-hasil karya jurnalisme dari mahasiswa ilmu komunikasi UGM. Nah, terus buat teman-teman yang punya skill nih, di situ juga nanti diasah. Skill kayak apa tuh? Skill ya, misalnya
teman-teman suka desain. Di periklanan tuh ada kelas desain namanya DKV. Desain komunikasi visual. Nah, nanti kita diajarin gimana cara desain pakai tools-tools kayak apa namanya? Illustrator, pakai CorelDRAW, Photoshop gitu. Terus Premiere juga ya Mas? Premiere juga ada. Oh ya, ngomongin tentang desain tadi itu Mas. Kan kalau desain terus foto dan sebagainya harus punya gadgetnya kan, harus punya alatnya kayak laptop atau HP atau kamera yang mumpuni. Nah itu kalau misalnya aku nggak punya nih, terus aku tetap bisa ikut kuliahnya nggak? Oh, pasti bisa lah, mantap. Jadi di komunikasi itu ada labnya. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak punya tools yang mewadahi gitu, bisa minjem, bisa ke lab minjem. Misalnya mau desain, bisa minjem komputernya. Gitu. Kalau misalnya mau foto, nggak punya kamera bagus misalnya, bisa minjem di lab juga. Minjemnya bayar nggak Mas? Minjemnya nggak bayar, Oh, cuma bayar. bawa KTP, KTM aja. Gitu. Sama kartu keluarga nggak? Sama kartu keluarga gitu. Buku nikah kalau ada boleh gitu. Nggak harus dari lab kan misalnya, kayak kalau alat-alat seperti itu bisa dari teman. Kalau misalnya nanya cutting juga yang punya bisa gitu. Mungkin mau minjem ke Ritus juga bisa. Teman-teman pengen minjem bisa ngontak Studio Ritus, tapi khusus buat mahasiswa ilmu komunikasi UGM ya. Waktu itu ada yang nanya, Mas, tugas UTS UAS itu susah nggak sih sebenarnya di ilmu komunikasi di UGM gitu, itu susah nggak sih gitu. Aduh teman-temanku tercinta. Kalau masalah tugas UTS UAS, kalau kita rajin ke kelas ya, Iya, tetap susah sih. tetap susah. Kalau kita ngomongin tugas UTS UAS itu sebenarnya di setiap jurusan itu pasti ada. Pasti ada, nggak mungkin Nggak kalau mungkin nggak ada ujian kan. Misalnya SMP, SMA pun ada, apalagi di kuliah gitu kan. Kalau tugas itu ya ada beberapa dosen yang sering memberikan tugas setiap minggunya ngasih tugas, ada yang beberapa dosen yang nggak pernah memberikan tugas gitu sebenarnya. Itu tergantung dosennya, Iya. bener kan? Betul sekali. UTS dan UAS sama seperti itu. Ada dosen yang emang dia memberikan nilainya itu dari tatap muka, maksudnya dari kelas. Ujian di kelas. Jadi kayak di teman-teman kelas. ujian di SMA kan ujiannya di kelas tuh rame-rame satu kelas. Nah, itu kita juga masih ada model ujian yang kayak gitu di kuliah. Terus ada juga yang kasusnya berupa tugas, take Semacam home. tugas. Semacam tugas gitu. Jadi dosennya memberikan ini, terus kita mengerjakan, dikasih waktu 1 minggu, terus kita mengumpulkan di hari H ujian Ya, gitu. itu nanti misalnya lewat email atau lewat ada platform-platform yang disediakan kampus kayak gitu. Apalagi kalau sekarang online itu semuanya tugas. Ya, betul sekali. Semuanya tugas dan Makanya tadi kenapa aku nyaranin teman-teman buat membiasakan nulis, karena akan banyak tugas-tugas yang berkaitan dengan menulis. Gitu. benar gitu. Biasanya kalau dari 1 minggu itu Mas yang ngerjain di hari keberapa Mas? Amin 1 jam. Kalau ini bukan dari YouTube tapi ada yang nanya langsung ke aku. Mas, aku tuh pengen masuk kuliah ya, tapi takut ospeknya nanti dimarah-marahin, terus segala macam gitu, takut digebukin. Tenang aja teman. Tenang aja Bre. Kita nggak ngebukin, kita pakai pecut. Enggak lah, canda bro. Kita tuh nggak main kok apa namanya fisik tapi psikis. Enggak, itu bercanda semuanya. Jadi kalau menurutku sih ospeknya santai banget sih, santai dalam artian ospeknya bener-bener mengarahkan kita buat tahu kayak namanya deh semacam orientasi kan ospek itu. Jadi kayak bener-bener mengorientasikan mahasiswa, teman-teman mahasiswa baru buat mengenal kampus lebih dalam, mengenal teman-teman kakak-kakak tingkat dan teman-teman seangkatannya juga kayak gitu lebih dalam dengan melalui aktivitas-aktivitas dan dinamika yang menyenangkan. Mantap. Gini, jadi namanya PPSMB. Apa itu PPS ini panjangannya? Apa? PPSMB? Itu ada yang kayak dibilang masuk tadi, ada yang buat univ, ada yang buat fakultas, dan ada yang buat jurusan. Gitu. Jadi kalau nanti itu kelasnya beda-beda. Kalau di univ kita ngumpul semua fakultas tuh. Kita entah itu kita dapat teman dari fakultas kedokteran, kedokteran hewan atau apapun tuh jadi satu kelas gitu. Nanti kita selanjutnya di fakultas kita juga nggak satu jurusan, tapi nanti dari jurusan lain. Misalnya kalau di Visipol tuh kita satu kelas, mungkin satu kelas sama HI, satu kelas sama MKP, DPP, SDK segala macam gitu. Dia teman-teman satu fakultas. Nanti baru di jurusan baru kita emang benar-benar ketemu sama teman-teman satu jurusan gitu. Terus di akhir terakhir yang biasanya teman-teman ngeliat apa namanya
formasi yang bentuk Indonesia, bentuk Pancasila, terus bentuk-bentuk segala macam. Contohnya kayak gini nih kita. Nah, kayak gini. Ngedit ya. Ngedit. Itu segala macam itu. Nah. Itu nanti di hari terakhir di penutupan. Itu yang paling meriahnya di situ. Universitas. Intinya rangkaian acara PPSMB atau ospek ini tuh seru banget kok dan benar-benar memberikan wawasan tambahan yang berguna buat teman-teman. Nah, aku punya pertanyaan nih Mas. Buat Mas Theo. Boleh. Mas Theo ini kuliah udah berapa tahun? Waduh. 2016 ini 2020. Ya sekitar 4 tahun. 4 tahun lah ya. Sekitar 4 tahun. Kasih review dong buat teman-teman yang mungkin pengen masuk ilmu komunikasi UGM nih. Review apa nih? Selama 4 tahun nih dapat apa aja? Maksudnya nggak harus dari kuliah, Ding. Dari sosialnya di situ gimana gitu. Di fakultasnya gimana? Kalau dari perkuliahan dulu ya. Okay. Kalau dari perkuliahan kan aku di semester 2 itu mengambil peminatan jurnalisme. Karena memang awalnya aku punya minat di jurnalisme. Nah, terus jadi menurutku perkuliahan itu tidak langsung bukan serta-merta mengarahkan teman-teman buat mengambil apa yang teman-teman pinginin di awal, tapi lebih ke memurnikan dalam tanda kutip teman-teman tuh sebenarnya pengen passion murninya tuh passion yang sebenarnya tuh sukanya di apa sih kayak gitu. Nah, setelah aku kuliah jurnalisme ternyata justru aku menemukan bahwa passionku tuh ada di media. Oh, gitu. Jadi yang aku dapetin di kuliah tuh lebih ke ini sih. Kayak aku semakin mendapat wawasan yang lebih luas tentang sebenarnya di komunikasi itu ada bidang-bidang apa aja sih kayak gitu. Karena kan aku awalnya cuma tahu jurnalisme nih, ternyata ada media dan entertainment, ternyata ada periklanan, ternyata ada kehumasan dan sebagainya kayak gitu-gitu. Terus aku jadi lebih terbuka, jadi aku lebih bisa memilih sebenarnya aku tuh passionnya di mana sih kayak gitu. Itu yang perkuliahan. Tapi sebenarnya nggak masalah kan, masih bisa belajar ke media entertainment juga. Iya. Dan karena kan kita juga ada lintas peminatan, ada lintas jurusan mata kuliahnya, jadi teman-teman bebas banget mau ngambil sesuai passion teman-teman gitu. Lingkaran pertemananku juga semakin beragam dalam artian kalau aku nih pertamanya udah desain, aku pengen belajar desain nih, aku nyari teman yang bisa belajar, yang bisa desain, aku bisa belajar sama dia. Aku mendapat itu tadi keberagaman lingkaran pertemanan itu sih yang jadi aku bisa belajar lebih luas lagi, bisa tahu lebih banyak informasi, lebih banyak kawasan yang membantuku juga buat memilih sebenarnya passionku tuh di mana sih gitu. Seru banget. Mau ngomongin beragama juga tuh kalau misalnya di SMA kita tuh masih mentok tuh satu provinsi lah ya. Masih kulturnya masih gak beda jauh. Tapi ketika di kuliah teman-teman kita tuh dari berbagai provinsi di Indonesia gitu. Bahkan ada yang dari luar negeri istilahnya kan. Kita bisa belajar kultur dari mereka juga gimana gitu, jadi nambah wawasan kita gitu. Kalau kuliah itu yang kayak aku bilang tadi, jadi kalau belajar di perkuliahan itu gak cuma di kelas tapi juga di luar kelas, teman-teman harus mulai aktif juga menggali informasi baru, wawasan baru, memperluas jaringan dan sebagainya supaya setelah lulus nanti itu benar-benar tahu nih langkah selanjutnya aku harus ngapain ya gitu. Nah, ngomongin lulus Mas Angko. Bridging-nya bagus ya. Masih bisa saya. Ngomongin lulus. Nih walaupun kita belum lulus nih. Tapi lulusan komunikasi itu sebenarnya harus kerja kantoran nggak sih? Enggak. Mungkin lebih ke gini ya, kayak karena saking beragamnya dari 4 peminatan itu tadi itu, jadi banyak pilihan banget. Jadi ya kalau mau kantoran silahkan, kalau enggak tuh juga banyak pilihan lainnya kayak gitu. Jadi nggak harus kantoran, ya nggak sih? Berarti enggak? Iya, jawabannya enggak. Enggak. Gimana sih? Aku yang nanya, aku yang jawab. Terus kalau kita lulus, kita nanti keluar tuh pasti bawa gelar. Oh iya, pasti. Gelarnya apa sih, Mas? Apa sih? SIP. SIP, jadi Sarjana Ilmu Pemerintahan. Salah. Politik ya. Kebanyakan tanya, kebanyakannya apa? Ini adalah Sarjana Ilmu Politik. Sarjana Ilmu Politik. Jadi kan SIP. Kaprah nih. Ulang. Masa tutup gelombang gimana? Aku lihat bodoh. Dan lucu. Sarjana Ilmu Politik. Nah, itu yang benar. Ada yang nanya tentang dosennya gimana? Kita jadi nih kultur yang seru banget di komunikasi. Kita kalau manggil dosen-dosen itu dengan panggilan Mas dan Mbak. Setua apapun dan semuda apapun pasti manggilnya Mas dan Mbak. Jadi itu seru banget karena kita jadi lebih dekat sama dosen. Kalau ngobrol jadi lebih santai, jadi lebih open. Jadi kita diskusi tentang apapun tuh lebih seru gitu, lebih enak. Tuh. Dan dosen-dosennya menurutku pintar-pintar banget sih dan mereka wawasannya sangat luas. Namanya juga dosen. Iya. Kalau nggak luas itu kita. Dan diskusi sama mereka juga nggak selalu tertutup cuma di kelas doang kok. Jadi teman-teman
mereka ada waktu luang, kita pengen diskusi sesuatu, dan mereka sangat open buat kita. Terus mereka juga kadang-kadang sering ngajak mahasiswa untuk kerja proyekan bareng gitu. Proyekan bareng. Itu kan selain menambah penghasilan juga menambah wawasan, pengalaman segala macam gitu. Itu untuk dosen, cerita tentang dosen di komunikasi. Selanjutnya kita tadi udah ngomongin tentang, kita udah ngasih informasi tentang IG angkatan kita, kita yang namanya kreator, bisa dikipun di kreator_UGM. Terus kita juga tadi udah bilang kita bakal ngasih informasi mengenai IG angkatan lainnya. Ilmu komunikasi angkatan 2010 itu ada kom10 UGM. @kom10 UGM kayak gini tulisannya. Edit ya? Iya. Selanjutnya untuk komunikasi 2012 itu ada komunikasi UGM 2012 kalau mau nanya-nanya gitu. Angkatan 14 itu ada compilation _UGM. Compilation _UGM. Oh iya, setiap angkatan tuh punya nama. Jadi dari tadi kok ada yang compilation, ada creator, itu sebenarnya nama angkatan. Terus untuk angkatan 15 itu ada constellation _UGM. Constellation. Keren banget namanya. Untuk 16 sendiri ada creator _UGM. Ini lebih meriah, kreator UGM. Nanti kasih timbang api ya. Klip-klip ya. Bling-bling gitu. Terus kalau angkatan 17 tuh ada yang lagi tenar dia. Ini ngetren banget, angkatan ini tuh paling viral di dunia bahkan. Semua orang tuh membicarakan mereka dan menghindari mereka. Namanya itu ada Corona _UGM. Nggak tahu ini idenya dari mana ya. Itu berarti sebelum ada sekarang tuh mereka udah kepikiran. Iya. Cenayang mereka jangan-jangan. Kalau masalah sama mereka bisa follow ya. Terus angkatan 18 ada kolase.ugm. Kolase. Terus untuk angkatan 19 itu ada neon.ugm. Neon.ugm. Terus untuk yang baru nih masih baru masuk nih. Sepertinya mereka juga belum bertemu satu sama lain ya, masih online ya. Itu dari angkatan kom 2020 itu ada connect_UGM. Connect.ugm. Terus kalau yang pengen nanya langsung ke official akunnya nih ada juga. Apa tuh? Apa ya? Ada di kom UGM. Dikom UGM. Kepanjangannya tuh sebenarnya Dikom itu Departemen Ilmu Komunikasi. Disingkatnya Dikom. Nah, ini akun Instagramnya di sini. Kalau teman-teman pengen kepoin tentang Departemen Ilmu Komunikasi secara umum, di situ juga ada info-info tentang dosennya, tentang biodata dosennya, terus profilnya mereka itu ada di situ. Bisa cek di situ. Terus kalau himpunan mahasiswanya punya Instagram nggak, Mas? Ada. Jadi kalau nggak tahu himpunan mahasiswa itu apa, itu semacam OSIS di jurusan ya. OSIS di jurusan tuh namanya Komako, Korps Mahasiswa Komunikasi. Keren banget tuh namanya. Kalau akunnya itu Komako UGM. Terus ternyata di komunikasi itu ada BSO. BSO itu apa, Mas? Badan Semi Otonom. Itu semacam ekstrakurikuler ya kalau di SMA. Nah, semacam ekskul. Nah, ini juga ada empat BSO di komunikasi yang sesuai dengan peminatan. Itu yang pertama ada Premier UGM. Premier UGM itu tentang kehumasan. Tentang kehumasan. Kegiatannya ngapain aja, Mas? Kegiatannya itu mereka saya kurang tahu ya, karena saya bukan anggota Premier, tapi sepertinya tuh mereka tuh sering bedah brief. Jadi misalnya ada brief dari lomba segala macam, terus ada briefnya, mereka bedah kira-kira case ini tuh cocoknya strateginya seperti apa segala macam gitu. Mungkin buat teman-teman ilmu komunikasi UGM yang lagi nonton bisa komen di bawah ya. Sebenarnya kegiatan di Premier tuh ngapain aja sih gitu. Terus selanjutnya ada yang kedua namanya Kinekom. Kinekom itu buat teman-teman yang minat sama film. Keren banget. Kegiatannya itu ngapain aja, Mas? Kegiatannya itu kok lempar-lempar ada. Kegiatannya itu mereka sering tuh ya. Kalau offline mereka sering screening film. Kalau posisinya nggak pandemi, biasanya mereka kegiatannya lebih ke screening film. Nanti habis screening ada diskusi tentang film tersebut. Ya, gitu. cuman terus kadang-kadang juga undang narasumber juga dari itu di bidang yang punya keahlian di film kayak gitu. Nah, tapi selama pandemi ini juga setahu gue kemarin mereka bikin screening virtual sih kalau nggak salah ya. Dan ada diskusi virtualnya juga. Jadi walaupun lagi pandemi tetap bisa berjalan kegiatannya. Keren banget pokoknya. Mereka tetap aktif kok empat-empatnya. Nah, mereka juga nggak cuma screening dan itu kan, mereka juga kadang-kadang membuat film bikin juga film, kan. Dilombain gitu-gitu. Tuh. Terus yang keempat tuh ada deadline. Tiga ya. Ada deadline.com.ugm. Deadline.ugm. Itu deadline itu ke periklanan. Kerjanya ngapain, Mas? Bikin iklan. Sama
kebanyakan juga mereka bikin iklan dari brief yang ada. Jadi biasanya juga mereka bedah brief ya. Udah brief dari brief yang udah ada, terus mereka mencoba untuk membuat strateginya buat iklannya tuh gimana segala macam, karena di iklan tuh nggak harus produksi iklan kan, jadi juga kita bisa buat strateginya Ya, gitu. betul. Terus yang terakhir itu ada PPC. PPC itu fotografi. Panjangannya apa PPC? Publisia Fotografi Club kalau nggak salah ya. Oh, iya. PPC underscore UGM. Nah, kegiatannya itu biasanya mereka hunting foto bareng. Ini seru banget PPC UGM tuh. Pernah kalau nggak salah PPC itu ke tahun berapa ya mereka hunting ke Borobudur waktu Waisak ya. Kalau yang ada lampion-lampion itu Waisak ya. Nah, itu mereka hunting bareng di situ. Hasil fotonya keren-keren banget, bisa cek di Instagramnya PPC underscore UGM. Terus buat teman-teman yang tertarik lihat baju komunikasi Nih. nggak ada. Ini bukan. Bukan, kita nggak ada. Tertarik pingin punya baju yang berbau komunikasi UGM, setiap tahunnya kita tuh ngeluarin Kita launching merchandise dari dari Komako yang punya divisi sendiri namanya Merci Merco. Bacanya gimana sih? Merci Merco. Merci Merco. Pokoknya tulisannya gini. Bisa cek di Instagramnya. Ada Instagramnya nggak sih? Ada, itu Oh, Merci iya. Merco. Merci Merco. Nah, itu Merci Merco. Gitu. Itu isinya merch gitu. Ada muka dia juga kalau nggak salah. iya. Malu bro. Gitu. Kalau pengen tertarik pengen beli dulu kan, aku mau beli dulu biar nambah semangat gitu. Dan merchnya nggak cuma kaos loh, Som. Oh iya. Iya, kalau nggak salah ada tote bag juga. Terus Topi. Iya, banyak pokoknya. Dan desainnya juga bagus-bagus, desainnya lucu-lucu bagus-bagus. gitu. Itu produksi kita sendiri. Terus kalau acara di komunikasi itu ada beberapa. Kalau tadi kayak ospek itu ada PPSMB Combine. PPSMB underscore Combine itu juga punya akun Instagram, bisa dikepoin gimana keseruan PPSMB kita. Itu yang terakhir ya, PPSMB yang terakhir kemarin. Iya, yang terakhir itu PPSMB Combine. Kalau kita dulu PPSMB Castle. Kita dulu PPSMB Caster. Itu tiap tahun berubah, tapi kalau biasanya dari akun yang sama cuma diganti surname kan. Iya. Jadi teman-teman kalau penasaran sama kegiatan PPSMB yang tadi kita ceritain bisa cek di Instagramnya PPSMB underscore Combine. Combine. Terus ada sebau. Terus selanjutnya ada lomba yang setiap tahunnya kita buat itu namanya Ajisaka. Ajisaka UGM. Ajisaka UGM itu Akunnya isinya, isinya itu lomba-lomba tentang komunikasi yang dari 4 peminatan tadi itu kita buat lomba, kita rancang buat lomba. Dan lombanya itu terbuka buat seluruh universitas dan SMA di Indonesia. Keren banget kan? Acaranya tuh selalu ramai dan sukses itu. Iya. Keren banget. Terus kita sebenarnya punya acara musik namanya Stomp Out Fest. Cuman beberapa tahun belakangan emang kurang kondusif untuk diadakan, melihat timeline dan sebagainya. Jadi beberapa tahun ini belum diadakan. Terus ada satu akun yang wajib di follow, yaitu akun berhenti berputar. Itu wajib di follow. Bisa kepo-kepo DM aja. Mas di komunikasi gimana gini bisa ya. Berhenti berputar ya, diingat itu. Terus sama bisa juga follow Studi Ritus. Terima kasih Studi Ritus telah Terima kasih membantu Studio kita Ritus hari sudah ini. bantuin kita ya dari settingnya, dari alat-alat dan sebagainya. Kemarin kita sempat berhenti karena kita nggak punya alat-alat. Ya kita jual, kita gedein semuanya. Jadi sekarang kita dibantu Ritus, sama juga bisa di follow untuk Mudot Nona. Untuk Muda Nona keren banget, bisa teman-teman lihat di sini. Yang pengen punya aksesoris anting yang lucu-lucu tuh bisa Ini kan dilihat pop lucu-lucu. culture banget nih, pop culture, pop culture. Buat teman-teman wanita, kalau yang cowok juga pengen pakai anting bisa. Ini juga bisa diedit menjadi gantungan kunci gitu ya. Diedit. Dimodif, Bagus banget. dimodif. Katalog lengkapnya bisa cek di Instagramnya ya untuk Muda Nona. Kayaknya gitu dulu. Jadi Dulu kita untuk udah lama video banget nih, kita sekarang udah sampai 1 jaman mungkin. Nanti buat teman-teman yang masih sekolah di SMA atau mungkin yang SMP udah mulai cari-cari tahu tentang perkuliahan, kita tunggu di Ilmu Komunikasi UGM. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada yang penasaran tentang dunia perkuliahan di Ilmu Komunikasi UGM, bisa langsung komen di bawah. Nanti kita pasti jawab. Kita tuh orang yang baik kok. Kita suka ditanya gitu. Atau mungkin teman-teman Ilmu Komunikasi UGM yang nonton ini bisa bantu jawab, juga boleh, silakan. Benar sekali. Terus buat teman-teman juga nih anak SMA yang dari kemarin banyak ngomong ini tadi ngomong ya. Banyak yang ngomong soalnya tahun depan masuk komunikasi, amin. Tahun depan masuk komunikasi, amin. Kita aminkan. Kami tunggu di KNP. Oke. Pengen tahu KNP itu apa? Kepo di KNP itu apa kan? Nanti ya masuk dulu baru tahu itu apa KNP. Seru gitu. Oke. Dah, mungkin gitu dulu. Gitu dulu, oke. Kita dari Tangga Komunikasi pamit. Dadah. Sampai jumpa. Bye.